Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat weekend untuk sahabat-sahabat. Nah, saya buka masker dulu. Semoga hari ini, hari weekend, sahabat-sahabat juga sedang berbahagia gitu. Kalau saya seperti biasa, killing time dulu sebelum saya melanjutkan kegiatan. Hari ini saya ingin sekali sharing tentang sesuatu yang saya hadapi loh. Jadi kalau saya sharing sesuatu itu sesuatu yang sebenarnya saya hadapi juga, dan semoga bisa menjadi sebuah inspirasi juga untuk sahabat-sahabat yang mendengarkan video saya ini. Video emak-emak banget gitu kan. Oke. Saya hanya menyampaikan bahwa sebenarnya saya dan juga sahabat-sahabat pasti selalu mengalami dinamika psikologis level pertemanan yang berbeda. Nah, kenapa sih saya menyampaikan tentang ini? Karena sebenarnya kita tidak harus menyenangkan semua orang, itu loh maksud saya. Kayak kalau dulu zaman kita SMP gitu ya, zaman kita SMP itu pertemanan tuh bagai kepompong gitu, kemana-mana bareng gitu kan. Kemudian yang kedua, saat kita SMA ADC banget gitu, ADC terjadi sedikit, mungkin ada yang secara emosional, pacaran segala macam, sampai pecahkan saja gelasnya biar ramai gitu kan. Itu pasti ada suka puisinya Rangga gitu. Terus saat kuliah udah mulai agak individualis gitu kan, karena ada kita ngerjakan tugas dan kemudian aktivitas berbeda-beda. Setelah kuliah lulus, kita kerja, apalagi kerja gitu kan, masing-masing sudah punya tanggung jawab, sehingga kadang-kadang pertemanan menjadi sebuah prioritas kesekian gitu setelah sebelumnya mungkin persahabatannya sangat akrab. Oke, saya ingin menyampaikan kenapa kita kalau dalam berteman itu tidak perlu menyenangkan semua orang, karena ada beberapa level, ada beberapa cycle atau lingkaran di mana kita sebenarnya tidak perlu kita kemudian menyusahkan diri kita sendiri dengan harus menyenangkan semua orang tadi. Cycle pertama itu adalah misalnya kepada orang tua, kepada suami, kepada istri, kepada sahabat akrab yang memang memiliki pertemanan yang dekat dengan kita. Lingkaran kedua itu biasanya teman-teman yang memang kita berteman, bersahabat, tapi tidak akrab dan juga tidak memiliki sebuah keterkaitan tertentu, misalnya pekerjaan, kemudian ada sebuah hubungan bisnis dan sebagainya. Yang cycle ketiga itu adalah pertemanan tapi kita hanya say hello saja gitu kan, atau mungkin hanya seperti di Facebook, kenal teman, komen, tapi kita tidak pernah ketemu muka. Itu cycle ketiga. Nah, kita terkadang gitu kan, terkadang suka terbawa dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan semua orang. Nah, itu kan berat sebenarnya, berat dan juga capek gitu loh. Nah, kalau saya, kebetulan saya selalu membuat sebuah prioritas gitu kan, bahwa cycle pertama nih yang harus saya perhatikan gitu loh. Artinya memang kita seringkali gitu ya, seringkali kita berpikir apa sih yang dikatakan orang gitu, apa sih perasaan. Oke, jadi tadi kenapa saya bilang bahwa kita tidak perlu menyenangkan semua orang, karena begini, kadang kita heran gitu kan, kenapa sih orang itu julid ke kita, kenapa sih orang itu nggak suka pada kita, padahal kita tidak pernah buat salah misalnya kepada mereka. Oke, langkah pertama adalah how to be honest 100% to yourself, kepada diri kita. Jadi tahap pertama agar kita berdamai dengan orang-orang yang di luar sana mungkin tidak suka kepada kita adalah kita jujur dulu kepada diri kita 100%. Jujurnya apa? Yang pertama, kita melakukan analisa kepada tentang diri kita gitu kan. Apa sih sebenarnya yang terjadi gitu. Yang kedua adalah reflection, atau kita melakukan refleksi tentang apa yang kita hadapi segala macam. Yang ketiga, admit to yourself. Akui kalau kita memang punya salah atau tidak kepada orang lain. Dan yang terakhir nanti adalah put attention to your feeling. Kita harus juga perhatiin nih kalau kita sedih gitu loh. Oke, yang pertama tadi yang pertama itu adalah analyze dulu. Tadi kita analisa dulu nih, kenapa sih orang itu nggak suka sama kita. Tapi jangan lupa tadi cycle pertama dulu yang kita perhatiin, lingkaran pertama kita gitu loh. Nggak perlu kita memperhatikan semua perasaan orang, semua sikap orang kepada kita jika orang itu ada di cycle kedua gitu loh. Cycle yang artinya kita berteman tapi kita tidak memiliki sebuah hubungan yang khusus dengan orang itu. Jadi apalagi kalau misalnya di cycle ketiga yang kita sebenarnya hanya kenal nama, tapi kemudian kita dapat info bahwa orang itu julid ke kita gitu, itu nggak usah dianalisis lagi deh, biarkan saja gitu loh. Nah, tadi kalau memang artinya di level pertama, di cycle pertama ini orang-orang yang dekat dengan kita itu
ada sesuatu yang mereka sampaikan, nah itu baru kita analisa kenapa ya, apa yang salah dengan saya. Nah itu kita wajib hukumnya untuk memperbaiki hubungan atau komunikasi dengan orang tersebut gitu. Kemudian refleksi ini adalah setelah kita melakukan analisa, kita merasa ini apa sih yang salah gitu, apa sih yang harus saya lakukan gitu. Oke, saya harus begini, saya harus begitu untuk melakukan komunikasi dan memperbaiki hubungan itu, tapi di cycle pertama. Kalau cycle kedua, ketiga, agar hidup kita tidak berat, tidak perlu kita perhatikan terlalu dalam, benar-benar mempengaruhi sikap dan juga mood kita dalam melakukan sesuatu. Oke, kemudian admit to yourself tadi. Kamu harus mau mengakui kesalahan kamu jika memang kamu melakukan kesalahan. Misalnya saya sering banget melakukan kesalahan kepada banyak orang misalnya, tapi kemudian yang saya harus segera minta maaf itu adalah kepada orang-orang yang tadi di cycle pertama yang punya hubungan khusus gitu. Artinya memang berhubungan dengan kita sehari-hari. Kemudian yang terakhir adalah put attention to your feeling. Jadi misalnya kalau kamu sedih, ya sedih aja nggak apa-apa, tapi jangan berlama-lama. Kamu marah deh sebentar, tapi jangan lama-lama. Karena kalau di agama kita kan, di agama Islam, marah lebih dari 3 hari itu tidak boleh loh gitu. Oke, terus yang misalnya juga kita sedang kesal gitu kan, atau kita sedang ya nggak apa-apa, nikmati saja, kita minum kopi, kita menikmati udara pagi dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara kenapa sih kita tidak bisa berdamai, kita tidak bisa bahagia, karena tadi kita terlalu memberikan energi besar kepada lingkungan, kepada orang-orang yang kita seperti ingin merubah dunia gitu, padahal itu tidak perlu gitu. Artinya kita harus mengakui bahwa kita punya keterbatasan dalam melakukan sesuatu, dalam membahagiakan semua orang. Oh my god, tidak mungkin kita bisa melakukan itu. Jadi santai saja. Dan yang pasti satu hal, kalau ini adalah sebuah masukan juga, berbuat baiklah kepada semua orang, baik itu di cycle pertama, cycle kedua, cycle ketiga, baik kita kenal atau kita tidak kenal. Karena apa? Kita pasti insya Allah akan dapatkan pahala dari apapun yang kita lakukan, terlepas dari orang itu suka atau tidak suka dengan apa yang kita kerjakan atau apapun yang kita lakukan untuk mereka. Karena apa? Kita cukup berbuat baik, selanjutnya serahkan kepada Allah, kemudian kita serahkan apa yang sudah kita lakukan dengan hati yang tulus gitu. Untuk sahabat-sahabat luar sana yang hari ini, kemarin, atau misalnya nanti ke depan berbenturan dengan orang, kita jangan menyalahkan orang lain. Yang perlu kita lakukan adalah yuk kita lihat di dalam diri kita, apa nih yang salah dengan yang kita lakukan, dan lalu kita berdamai dengan diri. Begitu ya. Oke, demikian dari saya trik TikTok ala Mama Laura, dan semoga bermanfaat, dan sekali lagi cukup berbuat baik kepada orang dan juga tidak perlu khawatir dengan pandangan orang, cukup yang bisa katakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.